piyama, mari piyama. Check it out, cuy. Cus cap cus. Hai Sobat Piyama, kembali lagi bersama kami di obrolan receh bermanfaat. Di sini ada aku Afi. Gue Alma. Dan aku Febri. Yuk kita dengerin sama-sama. Yuk. Aduh, nyamuk banyak banget, gatel ini jadinya. Kenapa sih lo? Dari tadi berisik banget, tepak-tepok. Gue digigitin nyamuk ini, banyak banget nyamuk, gak tau datangnya dari mana. Ya udah tinggal dikasih minyak aja kalau gatel mah. Ya kalau gue ada juga gue gak bakalan teriak-teriak. Kenapa sih kalian berdua? Banyak banget nyamuk mbak ini. Aduh. Masa gua gak digigitin? Nggak tahu, gue lagi manis aja kali ya darahnya gitu kan. Itu yang gigit nyamuk laki kali, jadinya genit dia. Ya kali, ya masa gue, ya Allah, secantik itu kah dia sampai gatel sama gue. Ya udah sih ya. Emang sebenarnya yang gigit tuh apa sih? Jantan apa betina? Ya nggak tahu juga jantan Oke. atau betinanya. Ini kalian sumpah ya cuma gara-gara nyamuk doang. Perasaan di rumah gue bersih deh. Nggak kotor juga. Ya nggak tahu, udah malam kali ya. Ah, bisa jadi. Jadi yang gigit kita nih manusia, biasanya kan kita mikirnya tuh nyamuk jantan kali ya, genit, centil gitu ya. Ya dia sih bukan playboy visabilillah ya, Bo. Nyamuk ada playboynya juga ya. Enggak. Ternyata yang suka gigitin kita itu adalah nyamuk betina. Nyamuk Yes. betina. Buat Kan. apa dia? Nyamuk betina memerlukan protein ketika mereka sedang bertelur. Protein. Kayak Yes. orang diet dong. Benar, mereka diet. Dan dietnya mereka bukan makan madu, bukan makan buah seperti serangga-serangga lainnya. Beda ya. Mereka ini bukan makan, menghisap darahnya si nyamuk betina ini bukan karena mereka lagi diet karena makanan mereka, no, tapi karena memenuhi kebutuhan protein si telur-telurnya nyamuk itu. Berarti dia ngisep darah itu kalau dia mau bertelur ya? Betul banget. Oh gitu tuh, dengerin. Iya, Tapi iya. ngomong-ngomong, nyamuk usianya berapa sih? Kepo deh gue. Emang kalau lo tahu usia nyamuk lo ngapain? Gue ini mau ngerayain ulang tahunnya. Ayo, Tiup lilin bareng-bareng. Kita beliin kue tartnya apa? Sama lilinnya biar dia niup bareng-bareng. Jangan Oh, terus dikasih apa? Doain aja. Oh, didoain aja, nggak mau lu kasih surprise Nggak usah, gitu? nggak usah ribet-ribet. Oke. Oke, balik lagi nih ya. Kalau tadi lu digigit nyamuknya nyamuk apa? Gue udah jawab ya. Nyamuknya itu nyamuk betina. Nah, untuk berikutnya, umur nyamuk berapa sih? Nah, umur nyamuk itu tergantung sama spesiesnya. Ada yang sampai 1 bulan, ada yang 2 minggu, ada Lama yang 10 juga hari, ya? bahkan ada yang 4 hari juga dia udah dud, cuy. Iya, kalau 4 hari sih kayaknya dia udah keburu ketemu sama manusia duluan, ditepok. Betul, karena sebetulnya si nyamuk tadi yaitu usianya paling panjang 1 bulan. Itu juga tergantung dari suhu gitu. Kalau dia tinggalnya di tempat yang lebih dingin gitu, kan dia Kalau- harusnya lebih nyaman ya. Oke, nyamuk itu bisa bertahan hidup selama 14 hari kalau suhu ruangannya atau suhu untuk yang nyaman buat nyamuk itu 20 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Lebih dari itu, nyamuk juga koit. Iya, kepanasan ya. Yes, and Berarti- then kalau dingin juga dia nggak bisa hidup, dia nggak bisa berkembang karena nggak ada air sebagai media dia berkembang biak. Iya, ngomongin air itu tadi, gue kadang suka kesel gitu sama nyokap gue. Kadang dia suka marah-marah. Ini kenapa? Baknya kenapa nggak diberesin? Nggak diberesin. Kok bak diberesin sih? Airnya kenapa nggak dikuras gitu? Ini kan semuanya jadi pada nyamuknya tuh pada berdatangan, pada Berkembang tinggal di biak situ. gitu ya? Ya nggak tahu juga sih dia berkembang biak apa numpang tidur doang di situ. Oke, well, nih lama-lama kita kayak ngebahas nyamuk seru juga ya. Mulai dari Penasaran nyamuk gue. yang gigit kita tuh nyamuk apa, Hmm. kemudian umurnya nyamuk, sama sekarang nih lo nanya cara berkembang biaknya. Well,
kita ngebahas dari dia bentuknya apa dulu sih. Ternyata nyamuk itu bentuknya awal dia telur, kayak tadi telurnya itu dijaga sama si nyamuk betina. Nyamuknya betina itu. Nah, setelah dia jadi telur, berkembang, proteinnya cukup, dia berkembang menjadi larva. Nah, larva itu tuh yang kadang-kadang yang kita jumpain kalau di kolam. Di bak kali ya. Karena memang cara perkembangbiakan telur itu di air menggenang, walaupun ada sebagian spesies yang di tempat kering. Tapi intinya si nyamuk itu suka tempat lembab, dan memang air sebagai media mereka untuk bereproduksi atau berkembang biak. Makanya setiap 3 hari sekali air harus dikuras ya. Iya, benar Yes. sih. Selain juga baik buat kesehatan kita nih yang pakai air, ya tadi menghindari si jenis-jenis nyamuk. Oke, tadi gue udah sebutin ya, ada telur, larva, kemudian pupa. Nah, pupa itu bentuknya apa? Bentuknya kepompong. Gitu. Habis jadi kepompong tadi, habis jadi si pupa tadi, kalau sudah lengkap, udah ada trakeanya, udah ada antenanya, udah ada matanya cukup, udah ada sayapnya. Nah, mereka akan menetas menjadi nyamuk. Nah, ternyata proses penetasannya dia dari pupa menjadi nyamuk yang bisa terbang itu punya kendala yang cukup luar biasa dahsyatnya. Kasihan juga ya. Iya, kalau kita bisa mikir ya. Habis kadang-kadang kan kita kalau udah gatel ya pasti Udah, pengen bodo matiin amat dong, gitu. bodo amat gitu kan. Mati lu. Padahal ternyata itu adalah Selin nyamuk, lo. itu adalah nyamuk betina yang lagi butuh nutrisi buat telur-telurnya. Jadi kalau misalnya ada nyamuk yang hinggap gitu ya dibiarin aja. Kan dia lagi mau ngeremin Bener si juga ya telur dia. ya. Kasihan kalau anak-anaknya nggak lahir nanti. Tapi ya itu kan bikin kita jadi Tapi nggak apa-apa lah, dikit doang darah yang diambil. ya iya sih, bentol Ya dikit kan? nggak apa-apa kali ya. Jangan Oleh terlalu sininya. banyak. Bisa begitu. Sedekah. Sodako darah ya. Iya, benar. Oke. Nah, si telur-telur tadi tuh rentan banget kayak tadi yang gue bilang bahwa ketika mereka jadi pupa, mereka harus netes jadi si nyamuk dewasa, mereka nggak boleh sedikit pun kena air. Waduh, terus Nah, kan dia hidupnya di air. bingung kan, padahal mereka hidupnya di air gitu kan, bertahan hidupnya di situ karena emang mereka perlu kelembapan. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa Allah maha teliti dengan segala ciptaannya. Bayangin aja nyamuk yang kecil kayak begitu, ternyata Allah pikirin gimana tuh organ tubuhnya gitu loh, semuanya berfungsi kan, mulai dari mereka gimana caranya tuh biar nggak kena air, Terus ya kan. kalau udah kayak gitu di luar negeri ada nyamuk gak sih sebenarnya? Nggak tahu, enak kali ya di sana nggak ada nyamuk. Kalau nggak ada nyamuk, kayaknya tapi tuh masa ada iya? lah. banget gitu. Adalah nyamuk pertama kali nih ya, gua kasih Kok tahu. ada? Nyamuk pertama kali ditemukan itu di Britania Raya, disebutnya mosquito itu ya, kita tahu kan mosquito gitu kan, istilah aja nih. Ternyata istilah itu datang dari Britania Raya. British Itu, ya berarti. yes, itu di abad ke-16 atau tepatnya di tahun 1583 gitu. Kenapa Tapi dia bisa kalau sampai di ke sini? kenapa? Kenapa dia bisa sampai ke sini? Kan dia di Kenapa, udara, terbang Kan keles. dia terbang, dia punya 2 sayap, bersisik, tubuhnya langsing, punya 6 kaki Nyampe yang dong ke panjang. Indonesia. Dan rata-rata mereka nggak nyampe 15 mm kan, jadi mereka bisa berkembang biak. Dan memang apalagi di Indonesia, di negara kita panas kan, cukup panas. Di luar negeri ada loh yang nggak bisa ditinggalin sama si nyamuk. Negara Mana tuh? apa? Kompak banget kalian. Soalnya Ya kita kayak kali oh my gitu. god gak ada nyamuk, ya Allah Tuhan gitu kan, kayak oh my god banget gitu. Surga Ya Allah, dunia. sumpah. Nggak digigit nyamuk. Mau tau nggak Di mana? di Islandia? Pindah yuk. Tapi Iya, lu mau kayak pindah gua ke sana. masih- Ternyata kayak masih cinta sama Indonesia Nah, deh. lo mau tau nggak kenapa di Islandia bisa nggak ada nyamuk? Karena di sana suhu Islandia itu bisa mencapai minus 38 derajat Celcius. Jadi air-airnya pada beku. Apa? Tuhnya. Minus 38? Yes, kita kagak usah pakai minus-minusan nih, Bo. 16 aja udah beku, ikan. Ya udah Iya. begitu ya. Ikan Ya AC Allah. kedinginan dikit kita taikin. Iya. Nah, apalagi nyamuk, kita yang darahnya sebanyak ini loh, tubuh kita darah semua. Tapi ternyata si nyamuk juga sama tuh, nggak bisa hidup di suhu minus 38 derajat Celcius.
Kenapa mereka nggak bisa hidup? Pertama, media mereka untuk bereproduksi dan berkembang biak nggak ada. Kalau di Indonesia, air menggenang banyak dong, ya kan? Got-got mampet banyak dong. Banyak Wah, banget itu nah, mah. kalau di sana mungkin ada kali got mampet. Tapi karena suhunya terlalu dingin, tuh air juga beku. Mana mau tuh nyamuk nemplok di situ juga nggak bisa nemplok, ya kan? Iya sih. Karena pada saat proses bertelur sampai mengeram si nyamuk betina, dia perlu tempat yang nyaman. Nyamuk aja Gitu. butuh nyamanan ya, manusia mah aduh kayaknya nyaman. Lu ngomongin nyaman, lu jomblo apa ngomongin kayak Jangan nyaman, ngomongin jomblo-jomblo men. dong. Nggak Ini kan lagi apa-apa. bahas nyamuk. Iya sih. Udah sesama jomblo nggak usah saling mendahului. Mendahului dalam apa nih? Ya udah sih, ceritanya nggak usah dilanjutin. Udah, kita ceritanya ngomongin nyamuk aja. Oke. Kita balik lagi ya. Kenapa tadi si nyamuk-nyamuk tadi nggak bisa tinggal tuh di Islandia dengan suhu 6 lagi itu minus 38 derajat Celcius? Karena tadi si induk telur itu harus menetaskan telurnya dalam posisi yang lembab tapi kering. Nah, lembab tapi kering. Nah, bingung kan? Sama, gue juga bingung. Tapi kering. Lembab tapi kering artinya nggak terlalu panas juga nggak terlalu dingin. Oh, itu artinya tuh gitu, guys. Gak usah pada pusing deh. Gitu. Iya. Nah, si kalau telurnya sendiri, kalau nyamuk kan nggak bisa lebih gede dari 15 mm. Nah, kalau si telur itu nggak lebih gede dari 1 mm. Jadi bisa dibayangin itu Buset. kecil banget. Nah, itu PR banget tuh buat si induk atau si nyamuk betina ini menjaga si telur-telurnya. Ternyata Caranya dia gimana? caranya ternyata di dalam di bawah perutnya si induk nyamuk atau kita sebut dia nyamuk betina ada reseptornya. Reseptor itu sensor yang dia tahu bahwa ini suhu kelembapan buat telur-telur gue cukup nih. Keren banget ya. Keren ya. Ternyata Masya Allah Allah tuh banget sih. Masya Allah banget ya. Ternyata Kayak, Allah tuh ya Allah. mikirin segitunya gitu. Nggak cuman kita, kalau kita sih ketahuan ya manusia gede gitu kan. Iya, betul. Reproduksinya seperti ini. Nah, ternyata nyamuk juga punya tuh cerita-cerita yang apa ya, yang kita nggak pernah nyangka Unik loh, banget sih, ternyata sumpah. unik Kayak, banget. Betul kata Alma, Unik banget. gitu. So dia sekali bertelur, si nyamuk-nyamuk itu bisa sampai 300 telur. Wow. So no wonder banget ya debak. kan. Debak banget. Terus cara si nyamuk betinanya itu ngeremin si telurnya, tadi kan telurnya 300, sedangkan induk betina kan sekecil itu, bisa gitu dia ngeremin telur-telurnya? Apa dia gantian aja gitu, oh ini segini dulu deh yang gue remin, ntar sisanya lagi? Enggak, ternyata si induk-induk telur ini, ternyata nyamuk itu adalah menurut gua serangga yang paling rapi karena dia menyusun telur-telurnya. Wow, sampai Seperti rajin banget. seperti rakit. Jadi semuanya rapi, dirakit. Itu nggak ada Iya. 1 mili, guys. Gak ada 1 mili loh telur-telur itu. Itu Dan rapi si, banget, dan si Gils. induknya juga nggak lebih dari 15 mm, bisa dibayangin. Gila. Tapi Gila. kuasa kecil Allah, banget sumpah. kuasa Allah, nyamuk itu dibuat sehebat itu, sepintar itu melindungi telur-telurnya. Oh, gitu. Dan telur nyamuk itu punya masa inkubasi atau pengeraman. Biasanya inkubasi paling sempurna itu terjadi di musim dingin. Jadi di musim dingin, musim penghujan tuh si nyamuk-nyamuk kan kagak ada ya, Bo, karena lagi masa inkubasi, masa pengeraman. Makanya kenapa kalau di musim kemarau dapat nyamuk kan? Ya benar. Tanda-tandanya lah ya. Bukan tanda-tandanya bunga asmara. Udah gue juga lupa jadi lanjutin lagunya gimana. Kayak Jadi gitu, kayaknya geng. Makasih Nyamuknya banget udah- nih, ilmunya kayak nyamuknya iya masih ada sih, tapi ya gue mencoba untuk bisa mengerti lah ya kenapa dia menghisap. Pengertian lagi kepada nyamuk kali ya. Sama kayak kita kenapa kita nggak boleh matiin si Nyamuk. semut. Oh, Nggak, semut. contoh kayak Oke. gitu. Terus kalau kita lagi umroh atau lagi haji di Jazirah Arab tuh, di Mekah atau di Madinah, kita lagi umroh, kita
kita kan juga nggak boleh matiin nyamuk, even ada nyamuk di badan kita. Oh gitu. Oh gitu. Iya. Jadi kalau refleks gimana dong? Ya udah maksudnya Istighfar dijaga, kali ya. istighfar terus gitu. Oke deh. Yaudah deh, gua ambilin minyak ya Iya, Iya, daripada lu gatel-gatel. Kasihan tuh dia merah-merah tuh. Ya Ya Allah. Allah. Duh, BTW terima kasih banget nih informasinya. Yang gue tadinya nggak tahu tuh kalau ternyata nyamuk itu yang ngisep adalah si nyamuk betina, dan ternyata kalau dia ngisep itu ya emang karena dia mau apa tadi ngeremin Buat si Ngelahirin ternyata. si telur-telurnya Heeh. tadi. Buat berkembang biak. Iya, bener buat banget. berproduksi. Kayak gitu jadinya. Intinya. So, Yaudah, gue ambilin dulu ya minyaknya ya. yuk, terima kasih ya.